Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sancaka, kembali lagi dengan saya Aflur Rahmadayani dalam program Sancaka Demokrasi KPU Kabupaten Bima. Baik sahabat Sancaka, pada kesempatan ini topik pembicaraan kita yaitu kerja penyelenggara tahapan data pemilih menjelang hari pemungutan suara. Di sini juga sudah hadir Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Bima, Bapak Yudin Chandra Nan Arif. Assalamualaikum Bapak Yudi. Waalaikumsalam Mbak Afa. Baik Pak. Ya, alhamdulillah baik. Seperti kita ketahui, kita sudah pleno DPT sejak tanggal 14 Oktober 2020 kemarin. Ini setelah pleno DPT ini seperti apa kerjaan yang masih harus dikerjakan oleh baik dari tingkat TPS sampai di tingkat PPK. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Afnur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebenarnya ini diskusi kita lebih kepada tata kerja teman-teman tingkat bawah Mbak Afa ya. Jadi sebelumnya saya sapa dulu teman-teman semua PPK dan PPS Kabupaten Bima, dan saya menggunakan sapaan khas data pemilih saya, yaitu para pejuang data pemilih dan pejuang demokrasi di Kabupaten Bima. Semoga teman-teman semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan oleh Ibu Nafnur itu sebenarnya kalau dipilah itu ada sekitar tiga agenda besar yang jadi kerjaan teman-teman di tingkat bawah. Yang pertama adalah terkait dengan pencermatan DPT pasca penetapan. Pencermatan DPT pasca penetapan itu ada tahapan kerja yang sudah kita atur, itu dengan rujukannya ke keputusan KPU Kabupaten Bima nomor 44. Ya, itu rujukannya juga ke PKPU Mutalih, yaitu nomor 2 2017, perubahannya nomor 19 tahun 2019, dan yang terkini perubahannya nomor 17 tahun 2020. Itu sudah dituangkan lebih rigid di keputusan KPU nomor 44 bahwa tata kerja mereka pasca penetapan terkait dengan pencermatan DPT adalah yang pertama, melakukan penandaan data-data pemilih yang ada dalam DPT yang masuk kategori TMS. Kategori TMS itu apa? Tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. Ini PKPS mencermatinya itu berbasis TPS masing-masing. Itu dicermati dengan kode 1 sampai 10 minus kode 8 ya. Itu sudah diketahui semua teman-teman di tingkat bawah, minus kode 8. Apa itu kode 8? Saya ingatkan lagi ya. Kode 8 itu hilang ingatan. Itu minus kode itu. Terus teman-teman cermati. Teman-teman cermati itu berbasis TPS mulai dari pasca penetapan DPT tanggal 15 Oktober sampai dengan nanti pada tanggal 9. Sampai hari H berarti. Sampai hari H tetap dicermati. Kenapa itu penting dicermati? Agar yang pertama terkait diminimalisir penggunaan C6. Sehingga keterangan-keterangan TMS yang teman-teman nanti harus tandai dalam DPT yang sudah kita turunkan di BNM address-nya, baik yang hard copy maupun soft copy, itu harus teman-teman PPKP tandai. Ini TMS kode berapa? Itu berbasis TPS. TMS kode berapa? Nah, atas dasar penandaan ini nanti tidak diberikan C6. Dia diberikan C6-nya ini untuk meminimalisir penyalahgunaan C6. Itu terkait TMS. Kemudian yang kedua, teman-teman PPKP juga akan bekerja terkait dengan perubahan data, elemen data pemilih yang ada dalam DPT. Berarti jadi ubah data? Ubah data. Kenapa itu juga penting? Karena sekarang KPU RI sudah bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri bahwa Capil se-Indonesia akan turun melakukan perekaman sampai hari H untuk menuntaskan pemilih-pemilih yang masih muncul kode B dalam DPT itu masif se-Indonesia. Sehingga kerja teman-teman tingkat bawah itu selain pencermatan TMS, juga mereka melakukan pencermatan kode ubah. Nah, kode ubah ini sekali lagi kerja pasca penetapan DPT itu yang saya tekankan adalah yang pertama, tidak merubah jumlah. Yang kedua, tidak juga mengurangi atau menambah jumlah atau mengganti pemilih dalam TPS itu, tidak diganti sama sekali, tidak mempengaruhi jumlah. Hanya cukup menandai untuk TMS. Yang ubah datanya, mereka bisa mengubah elemen data dengan mengcopy soft filenya, sehingga nanti
perubahan elemen data yang sudah direkam oleh Capil pada kode B, otomatis akan berubah statusnya. Umpama ke K biasa saja berubah alamat, ya kan? Berubah mungkin NKK-nya berubah 1-2 digit, itu bisa teman-teman melakukan ubah data dengan memberikan kolom keterangan. Ubah apa? Umpama ubah alamat, tulis keterangan kode ubah alamat. Ubah jenis kelamin bisa saja, mungkin saja. Itu maksudnya dari 14 elemen data itu masih bisa berubah dengan catatan itu orang yang sama, tidak mengganti orang yang sama. Kenapa? Karena setelah penetapan DPT, jumlah DPT tidak boleh berkurang, tidak boleh bertambah. Karena basis pengadaan surat suara adalah basis DPT per TPS se-Kabupaten Bima ditambah 2,5% per TPS-nya. Itu terkait dengan ubah data kerja PKPS pasca penetapan DPT. Yang ketiga, yang pertama TMS, ulangi lagi. Yang kedua ubah data. Yang ketiga, dari ubah data TMS ini, teman-teman PPK TPS juga harus membuat rekapan per TPS. Baik Pak, sebelum kita sampai ke rekapan, mungkin selain dari TMS kode 1 sampai kode 10 dan yang data ubah, terkait dengan kan banyak warga yang keluar daerah. Yang keluar daerahnya pun ini bukan saat sekarang, ini sudah bertahun-tahun mungkin di luar daerah, dan teman-teman kita masih banyak juga yang di luar negeri sebagai TKI. Ini perlakuannya bagaimana Pak? Betul. Terima kasih Bu Afa, sempat terlewatkan pertanyaan bagus dari Bu Afa ini. Nah, untuk teman-teman ketahui semua bahwa sebelumnya kita sudah menerima pengawasan dari teman-teman Bawaslu sebagai fungsi mereka sebagai lembaga pengawasan. Kita sudah menerima rekomendasi, dan pekerjaan kita adalah yang penting juga selain itu adalah menandai pemilih-pemilih TKI yang tidak terkonfirmasi, namanya ada dalam DPT tetapi tidak terkonfirmasi untuk kembali ke Bima. Jadi ada dua jenis penandaan TKI itu: penandaan TKI yang sudah terkonfirmasi akan balik, dan penandaan TKI yang tidak bisa terkonfirmasi dia balik apa tidak, ataupun tidak bisa dihubungi. Itu harus teman-teman PPKPS tandai di DPT-nya. Itu terkait dengan TKI. Kemudian juga yang penting ada masuk juga dari HP WA saya, ada via telepon terkait yang menanyakan di Bima ini ada apa tidak TPS lapas. Itu juga sempat ditanya, nanti kita bahas di sesi selanjutnya Mbak Afa ya. Nah, saya lanjut dulu ke 3 poin tadi pasca penetapan DPT. Poin ketiga adalah merekap. Merekap ini merekap apa? Merekap jumlah pemilih TMS per TPS. Ini rekapannya berjenjang. Ini sudah dituangkan di Juknis KPU Kabupaten Bima nomor 44. Itu langkah kerja ada. Di poin terakhirnya adalah merekap jumlah TMS-nya per TPS itu berapa direkap berbasis TPS oleh TPS-nya. Kemudian PPK-nya juga merekap berbasis kecamatan, sehingga nanti akan terakumulasi total TMS-nya per TPS berapa, total desanya berapa, total kecamatan berapa, sehingga di Kabupaten Bima akan merekap se-Kabupaten Bima itu ada berapa TMS. Itu per tanggal berapa Pak? Apa sudah ada di tahapan atau? Itu di tahap, kalau bicara tahapan, di tahapan PKPU tidak ada. Tetapi itu kerja yang diatur di Juknis KPU nomor 44 itu diatur mulai setelah penetapan DPT. Sampai? Karena penetapan DPT kita tanggal 14, artinya mereka bekerja penandaan itu mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 9. Tanggal 9. Karena masyarakat mau baik, tidak untuk kemungkinan tanggal 9 ada saja mungkin yang meninggal. Jadi tetap ditanda dan direkap. Itu rekapannya tidak bersifat pleno ya. Tidak bersifat pleno, tapi rekapan progresnya per hari penambahan berapa itu updating dikirim terus ke masing-masing operator di Kabupaten Bima. Jadi masih berjenjang Pak, dari PPS melaporkan bisa ke PPK langsung atau ke operator yang ada di KPU. Bisa, itu penting diupdate. Itu sama perlakuannya dengan yang data ubah juga, tetap mereka rekam. Oke, baik sahabat Sancaka, demikian segmen pertama. Nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua.